Kita awali informasi pertama. Pemirsa, eksekusi yang dilakukan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat berlangsung ricuh. Tergugat penghuni rumah meminum cairan pembersih lantai hingga tidak sadarkan diri lantaran tidak terima dikosongkan secara paksa. Tim kuasa hukum pemilik rumah berupaya mengadang proses eksekusi rumah yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Teriakan histeris dari dalam rumah dan adu mulut mewarnai proses eksekusi. Ketegangan pun terjadi dan menarik perhatian warga sekitar. Tim kuasa hukum pemilik rumah bahkan bersitegang dengan petugas jurusita. Pemilik rumah yang tak terima rumahnya disita mengancam petugas dengan menenggak cairan pembersih lantai. Akibatnya, pemilik rumah pun jatuh pingsan dan dievakuasi ke rumah sakit. Ini terkait eksekusi dengan dasar jual salah lelang. Jadi pembeli lelang bermohon kepada kami melaksanakan eksekusi karena sampai saat ini dengan jual salah lelang kita dari blok itu sampai saat ini belum bisa menempati objek tersebut mendapatkan haknya sebagai pembeli lelang. Ini dari ketika klien kami ini Saud Papahan ini memiliki utang di Indosuria. Nah, karena ada kelalaian gagal bayar, kemudian dicesi. Nah, begitu ketahui dicesi, tiba-tiba dari 2 miliar jadi 7 miliar, sekitar 7 miliar. Nah, oleh karena itu kita lakukan upaya hukum, kita gugat. Di dalam gugatan itu kita layangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di PN menang, di PT menang, di Mahkamah Agung menang. Artinya inkrah. Ya. Nah, artinya objek itu sah menjadi miliknya. Penyitaan rumah di atas tanah seluas 600 hektar ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam sengketa perdata antara pemilik rumah dengan PT Indosuria Inti Finance terkait utang piutang. Pelaku perampokan menyekap 6 orang bocah dan asisten rumah tangga di rumah warga di Kalidoni, Palembang. Aksi pelaku menodongkan pistol terekam CCTV. Modusnya pelaku berpura-pura menumpang berteduh saat hujan. CCTV merekam saat perampok menyekap 6 bocah dan asisten rumah tangga di kamar rumah korban Jalan Mayor Zeni, Lorong Setia, Kalidoni, Palembang. Pelaku mengancam menggunakan pistol hingga ke-7 korban tak berkutik dan menyerahkan handphone mereka. Perampokan terjadi siang hari saat suami istri pemilik rumah sedang bekerja. Pelaku yang memakai helm dan masker juga menggeledah lemari mencari barang berharga. Awalnya pelaku yang mengendarai motor menumpang berteduh saat cuaca hujan. Namun pelaku tiba-tiba masuk dari pintu samping sambil menodongkan pistol. Sudah membuka pintu sedikit saja. Terus begitu masuk di dalam seperti apa yang dilakukannya, Bu? Ya nggak tahu, tiba-tiba sudah nodong pistol. Nggak tahu. Di mana Ibu ditodongnya? Di sini. Di situ. Bilang apa dia, Bu? Serahkan harta berharga, uang sama HP. Pelaku yang menggasak 2 handphone korban masih diburu polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus News melaporkan. Pemirsa, 4 orang tewas usai menguras toren di sebuah pabrik pupuk cair di Karawang, Jawa Barat. Para korban keracunan saat hendak membersihkan limbah pupuk cair di dalam toren yang berkapasitas ribuan liter. Tangis histeris sang istri pecah saat mengetahui suaminya menjadi salah satu dari 4 korban tewas dalam tragedi toren maut di PT Multidaya Putra Sejahtera, pabrik pupuk di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Dalam tragedi itu 4 dari 5 korban meninggal akibat keracunan saat membersihkan limbah pupuk cair di toren berkapasitas ribuan liter di pabrik tersebut. Kelima korban diketahui sudah terbiasa menerima proyek pembersihan toren. Saat kejadian, air belum sepenuhnya terkuras, tapi 3 dari 5 korban nekat masuk ke dalam toren hingga sesak nafas. 2 orang lainnya berniat menolong masuk ke dalam toren, justru mengalami hal yang sama. Tolong, tapi bukannya selamat korban. Ini
Yang 3 orang yang restoran katanya, iya. Yang 2 orang mau nolong. Yang kakak ipar nih mau nolong, malah dia. Ada 2 orang karyawan mencoba menolong ke dalam, namun tidak berhasil untuk menolong, sehingga 2 orang tersebut juga mengalami keracunan sama gas. 2 korban terakhir sempat dilarikan ke rumah sakit, namun 1 diantaranya tidak tertolong. Sementara 1 korban masih dirawat di RSU Proklamasi Karawang. Polisi telah menggelar olah TKP dan menyelidiki ada tidaknya kesalahan prosedur keselamatan kerja di pabrik tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.